Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita pernah mengalami ketika kita masih kecil dan mungkin kita pernah berantem dengan teman sebaya kita, dan tiba-tiba ketika kita sedang berantem dan kita merasa kita kalah dan kita menangis, tiba-tiba dari jauh datang orang tua kita, ayah kita lebih tepatnya, dan dia datang untuk membela kita. Apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasakan bahwa kita merasa senang. Kita percaya bahwa ayah kita akan membela kita, sehingga saya memiliki keberanian untuk menghadapi lawan saya. Itulah pengalaman masa kecil. Artinya setiap orang merasa senang jika ada orang yang membela dirinya. Setiap orang tentu akan merasa kuat kalau dia percaya ada yang menjadi pembela di dalam kehidupannya. Setiap orang akan tidak merasa takut menghadapi apapun juga kalau dia tahu ada yang membela hidupnya. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita pagi hari ini. Kita akan membahas tema kita saat ini, yaitu Allah pembela bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari nats ini di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34. Dikatakan di sana, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Suatu kebanggaan bagi kita, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi itu menjadi pembela bagi kita. Bukankah ini suatu hal yang menyenangkan, memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk kita bisa menghadapi apapun juga, karena kita tahu bahwa Allah yang maha kuasa itu, Allah yang dahsyat itu bersedia, mau dan berkenan menjadi pembela di dalam hidup kita. Sehingga ada ayat yang berkata, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah yang membela kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Kita nggak kuat karena kelemahan, keterbatasan kita. Tetapi di belakang kita ada yang membela kita. Dialah Allah. Dan inilah yang menjadi bagian yang kita miliki sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini di dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang sulit ini, kita harus tahu bahwa kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Kita tidak sendirian. Tuhan menyertai kita. Bukan cuma menyertai, tapi Dia ada bersama dengan kita, membela kita. Dan ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Allah, untuk kita hidup kuat dan berkemenangan di tengah-tengah ketekanan, situasi, dan kehidupan yang ada. Kita keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya sekarang, keadaan apa yang membuat Tuhan membela kita? Atau lebih tepatnya, saat kapan Allah datang membela hidup kita? Yang pertama, Tuhan datang membela hidup kita saat kita dalam keadaan terjepit. Banyak persoalan, keadaan, situasi yang kadang-kadang membuat kita terjepit. Tetapi hidup Kristen adalah bukan hidup yang menyerah. Hidup Kristen bukan kehidupan yang putus asa. Hidup Kristen bukan kehidupan yang mudah menyerah. Namun hidup Kristen adalah hidup yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah datang membela kita saat kita menghadapi keadaan yang terjepit oleh keadaan, situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Daud, seorang yang mengasihi Tuhan, dikisahkan dalam kehidupannya bagaimana di dalam kehidupannya dia pun pernah mengalami masa-masa keadaan yang terjepit. Dia terdesak oleh banyaknya tekanan yang datang dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, sehingga dia keadaan yang terjepit. Apa yang Daud lakukan? Dia tahu
bahwa dia punya Allah. Dan perjalanan kehidupan yang telah dia tempuh membuktikan bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah berubah oleh apapun keadaan yang dihadapi. Itu yang Daud tahu. Sehingga dalam keadaan terjepit, dia melihat pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupannya. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita semua hari-hari ini sedang dalam keadaan yang terjepit oleh keadaan, oleh situasi yang ada saat ini. Namun kita harus percaya bahwa Allah membela kita saat kita ada dalam keadaan yang terjepit. Kehidupan kekristenan merupakan kehidupan di mana kita bisa mengalami bagaimana pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Itu sebabnya bersyukurlah kalau hari-hari ini kita ada dalam keadaan yang terjepit, karena itulah saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan datang di dalam hidup kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Dia Allah yang setia, yang sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng. Dia sanggup meredakan angin ribut. Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Ya, setiap orang yang terjepit ada harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, saat kapan Allah datang menjadi pembela di dalam kehidupan kita, yaitu saat kita dalam keadaan takut. Semua orang pasti mengalami rasa takut. Apalagi ketika dia menghadapi keadaan situasi yang begitu menakutkan, karena begitu besarnya masalah, tantangan dan persoalan yang dia hadapi. Sehingga kita merasa kita ini kecil dan masalah itu besar, dan kita tahu kemampuan kita tidak sanggup untuk kita bisa menghalau dan menang dalam masalah. Orang akan merasa takut karena dia merasa nggak mampu. Dia merasa tidak berdaya menghadapi persoalan dalam hidupnya. Dalam saat-saat seperti inilah Allah datang untuk membela kita. Ya, kita punya Tuhan yang tahu persis ketika kita sedang merasa takut. Daud juga, dia berkata di dalam kehidupannya, saat dia mengalami masa-masa takut, dia berkata, ketika aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Saudara, setiap kita mungkin sedang mengalami masa-masa ketakutan. Tapi satu hal yang kita harus lakukan, jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Karena kita punya pembela. Itulah kebanggaan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menjadikan bintang-bintang dan bulan-bulan. Allah yang menjadikan alam semesta ini. Dia membela kita. Itulah kebanggaan kita sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya kapan Allah datang membela kita? Saat kita takut. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketakutan hari ini? Tuhan membela kita. Dia datang untuk berkata, hai anakku, jangan engkau takut akan hidupmu. Hai anakku, jangan engkau bimbang tentang hari esok. Karena aku adalah Allah yang menjamin akan masa depanmu. Aku Tuhan yang telah memanggil engkau adalah Allah yang setia. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita tahu akan hal ini, inilah rahasia bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran itu melanda dan menguasai hidup kita. Karena saat kita takut, itulah saat di mana Allah datang membela kita. Karena Tuhan tahu kita ini terbatas. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa. Dia adalah Allah yang maha sanggup untuk mengangkat setiap kita. Sehingga setiap lutut yang goyah dikuatkan kembali. Setiap tangan yang mulai letih dipulihkan kembali. Setiap hati yang mulai gentar disembuhkan kembali. Tuhan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Jangan izinkan kita menyerah dengan keadaan, karena Dia yang membela kita. Dia yang membawa kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukan pada saat kita merasa takut saja Allah datang membela kita, namun juga saat kita mengalami tuduhan-tuduhan dari iblis. Bukankah iblis adalah pendakwa yang siang malam mendakwa kita? Dia ingin mengingatkan dosa-dosa kita. Dia ingin mendatangkan rasa bersalah di dalam hidup kita. Dia ingin menghancurkan hidup kita dan mengingatkan kita akan masa lalu kita. Memang Roh Kudus juga kadang-kadang menyadarkan kita akan dosa kita. Namun
Roh Kudus mengingatkan akan dosa-dosa kita agar kita bertobat sehingga hidup kita dipulihkan dan kita menikmati sukacita dan berkat yang daripada Allah, tidak dengan iblis. Iblis, dia ingin mendakwa dan menuduh kita supaya kita hidup di dalam ketakutan, dalam penyesalan. Dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia ingin kita tidak mengalami berkat Allah. Dia tidak ingin kita menikmati hidup kita. Tujuan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan ketika kita didakwa oleh iblis, satu hal yang kita harus tahu, Allah membela kita. Allah berkata, meskipun dosamu merah seperti kermisi, namun ketika kita datang mengaku semua dosa dan kesalahan kita, maka Dia yang memutihkan, memulihkan dosa kita seputih salju. Itulah pembelaan Allah. Dia berkata, jikalau engkau mengaku segala dosa dan kesalahan, maka Dia akan mengampuni segala kejahatan-kejahatanmu. Tuhan membela kita ketika iblis datang menuduh dan mendakwa kita, mengingatkan kembali akan masa lalu kita, sehingga sepertinya kita adalah orang yang paling berdosa, orang yang tidak diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan bela kita dan berkata, engkaulah anakku, aku telah mengorbankan diriku untuk mengampuni segala dosa-dosaku, dosa-dosamu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengampuni dan mengasihi kita dan merindukan supaya kita terus berjalan makin lama makin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengalami dakwaan dan tuduhan iblis, katakan kepada iblis, hai iblis, darah Yesus telah menyucikan dan mengampuni segala dosaku. Kalau hari ini ada roh intimidasi yang datang untuk mendakwa dan mencuri sukacitamu, katakan, hai iblis, di dalam nama Yesus, aku lebih daripada pemenang. Dan Tuhan itu bela kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Buktinya hari ini, kalau kita bisa hidup, itu menunjukkan pemeliharaannya yang ajaib. Dia tidak pernah mengurangi berkatnya bagi hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menyediakan segala keperluan kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tidak peduli apapun masa lalu kita, tidak peduli apapun keadaan kita hari ini, kasih-Nya tidak pernah berubah untuk hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kuat dan jadilah pemenang di dalam Dia. Hancurkan segala roh intimidasi, setiap dakwaan yang iblis datang kepada setiap kita di dalam kuat kuasa firman Allah. Yang berikutnya, saat kapan Allah datang membela kita? Yang keempat, Allah datang membela kita saat kita mengambil keputusan-keputusan. Bukankah hidup ini adalah rangkaian keputusan? Ada banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil. Namun kadang-kadang ada pilihan yang salah yang kita ambil yang mendatangkan masalah dan persoalan dalam hidup kita. Iya, dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kadang-kadang kita salah mengambil keputusan. Namun, saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, Allah akan membela kita. Sekalipun kita pernah melakukan keputusan yang salah dalam hidup kita. Kenapa? Karena anugerahnya besar. Dan di dalam kesalahan kita itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tidak perlu takut dan khawatir ketika kita salah mengambil keputusan. Dia akan membela kita. Dia akan mengajar kita bagaimana kita bisa menyelesaikannya, bagaimana kita keluar dari keputusan kita yang salah, dan kita bisa mengalami damai dan sukacita sehingga ada masa depan dalam hidup kita. Tuhan bisa mengubah keadaan yang sukar menjadi baik. Dia bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi baik, karena Dia Allah yang menjadikan segala-galanya baik. Amin. Dia Allah yang menjadikan segala-galanya baik. Itu sebabnya kita bersukacita hari ini, karena kita adalah anak Allah, sehingga Dia akan membela kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita menyerah dan putus asa. Kita harus bangkit karena Dia membela kehidupan kita. Ini yang kita harus syukuri dan kita alami hari-hari ini. Saya bersyukur karena saya percaya hari-hari ini merupakan sebuah hari-hari di mana kita mengalami Tuhan
di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, krisis yang sedang terjadi, justru inilah kesempatan kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan jamahannya, kita melihat bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Inilah merupakan hari-hari di mana kita membuktikan kesetiaan Allah, itu kesetiaan yang kekal bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ayo bangkit. Jangan izinkan kita menyerah dengan situasi dan keadaan. Allah membela kita saat kita melakukan hal-hal yang salah, bahkan keputusan yang salah. Kita datang kepada Tuhan. Dia yang akan membela kita dan sanggup memulihkan hidup kita dari keadaan yang punya masalah yang hancur, diubahkan menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ini yang harus kita alami. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus menulis nats yang sudah kita baca untuk jemaat di Roma, dia mengingatkan setiap jemaat di Roma dan setiap kita pada saat ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang membela kita. Itu sebabnya bagaimana agar Allah datang membela kita. Apa yang kita harus lakukan supaya Tuhan datang membela hidup kita? Yang pertama, agar Allah datang membela hidup kita, kita harus datang kepada Tuhan dengan memohon belas kasih Tuhan. Kita harus memohon belas kasih Allah dan berjalan dengan mempercayai firman Allah di dalam hidup kita. Kita harus merendahkan hati kita karena kita tahu bahwa kita orang yang terbatas. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dan kita tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita banyak salah dalam hidup kita, dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus datang dengan kerendahan hati, memohon belas kasih Tuhan agar Dia mau membela kita dalam keadaan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Dan Dia berjanji untuk datang dan menolong kita, karena Dia Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Datang dengan belas kasih, tetapi juga berjalan dengan iman, percaya akan janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali hari-hari ini untuk kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita mengalami pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang merendahkan diri, orang yang memohon belas kasihan Tuhan, dia akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan biarkan kesombongan, jangan biarkan keangkuhan, jangan biarkan kepandaian kita menghalangi kita untuk datang merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Karena kita tahu siapakah kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi hari ini, kalau kita merendahkan hati kita, memohon belas kasih Tuhan, dan berjalan dalam iman bahwa Dia Allah adalah Allah yang akan menuntun dan menyertai hidup kita, di sanalah kita akan melihat pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada seorang wanita dalam Alkitab yang memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan ketika dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan agar Tuhan menolong anaknya yang sakit, apa yang dikatakan Yesus? Tuhan berkata, tidak baik jika anjing mengambil makanan dari tuannya. Dan apa yang dikatakan oleh wanita itu? Dia berkata, ya Tuhan, biarlah hambamu ini mengambil makanan dari meja tuannya. Menunjukkan bahwa wanita ini seorang yang rendah hati. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Itu sebabnya dia memohon belas kasih Tuhan. Dia minta sungguh-sungguh agar Tuhan menolong dia. Dan Tuhan menolong hidupnya. Hal yang sama dalam hidup kita. Bukalah hati kita. Jangan biarkan kesombongan kita membuat kita tidak datang kepada Tuhan. Rendahkan diri kita, karena itu yang menjadi kunci Tuhan menolong kehidupan kita. Agar Tuhan menolong kita, bukan saja kita harus memohon dengan belas kasihan dan berjalan dalam iman, namun kita juga harus hidup sesuai dengan firman-Nya.
Orang yang berjalan dengan firman Tuhan, orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan adalah orang yang akan mengalami pembelaan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang dalam kehidupan kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, mungkin kita menyimpang daripada kehendak Tuhan. Mungkin kita tidak berjalan sesuai dengan Tuhan mau. Bahkan kadang-kadang kita nggak taat, kita justru memberontak terhadap Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa kalau kita mau berbalik dan terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ketika Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri dan mau taat kepada Tuhan, pembelaan dan perkenanan Allah itu turun di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah datang membela kita ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lihat dan jangan ikuti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Daud berkata dalam Mazmur yang pertama, bahwa orang yang berhasil adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berhasil dan diberkati Tuhan adalah orang yang tidak berkumpul dalam kumpulan pencemooh, tapi orang yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang berhasil. Dan di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati Tuhan, karena kita mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Sekalipun fakta yang kita sedang hadapi, kenyataan yang kita sedang hadapi sepertinya bertolak belakang dengan firman yang kita percayai, namun firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jangan pernah hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tapi hiduplah berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita. Amin. Ini yang menjadi sumber kemenangan dalam hidup kita. Dan Allah itu membela kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana agar Allah datang membela kehidupan kita? Yaitu bila kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yeremia pasal 17 mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau. Sekalipun datangnya masa-masa tahun kering, tapi dia tetap menghasilkan buah yang lebat. Mengandalkan Tuhan, itulah yang akan mendatangkan pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan mau kita terus mengandalkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang membangun kehidupan doa. Karena hal yang paling sederhana yang menunjukkan seseorang mengandalkan Tuhan adalah kehidupan doa. Doa adalah suatu kehidupan di mana kita datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Doa merupakan sarana di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan menikmati kebaikannya dalam kehidupan kita. Kehidupan doa adalah suatu kehidupan yang intim, yang dari sana orang bisa melihat bahwa kehidupan doa itu adalah kunci orang-orang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan lihat situasi dan keadaan yang semakin hari semakin suram. Karena kalau kita berdoa, kita akan melihat semua keadaan itu dari kacamata firman Allah, dari perspektif firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran ini, kita melihat ada peluang yang Tuhan bukakan bagi kita. Kita bisa melihat di tengah-tengah krisis ini, kita melihat penyertaan dan berkat Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah krisis ini kita melihat ada pintu-pintu yang terbuka yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Inilah cara pandang Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Allah dan kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa, kita bisa melihat situasi keadaan ini dengan cara pandang yang daripada Allah. Sehingga kita melihat selalu ada kemungkinan baru di dalam Tuhan. Saya ulangi, di dalam Tuhan ada kemungkinan yang baru. Di tengah-tengah kesukaran krisis yang sedang melanda,
itulah kesempatan untuk kita bisa melihat kuasa Allah, pemeliharaan Allah, berkat Tuhan kita alami di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bangga karena Allah mau membela kita. Itu sebabnya jangan izinkan ketakutan dan kekhawatiran melanda kehidupan kita. Usir itu jauh-jauh dan hiduplah sebagai pemenang. Ucapkanlah syukur senantiasa. Melayani Tuhan dengan setia, melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Dimanapun kita berada, jadilah berkat, jadilah terang, biar hidup kita berdampak bagi banyak orang, karena itu yang menjadi panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami persoalan, masalah, bahkan ketakutan. Janji Tuhan, Dia akan membela kita, mengangkat kita, dan memulihkan kehidupan kita. Mari taruh tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa. Bapa, Engkau lihat tangan kami yang kami taruh di dada. Kami ingin mengalami kemenangan, kelepasan dari setiap ketakutan, kekhawatiran yang kami alami. Dan hari ini juga, di dalam nama Yesus, hamba berdoa Engkau angkat setiap ketakutan, kekhawatiran yang datang di dalam hati kami. Kami bersyukur, kami tahu di dalam Tuhan kami lebih daripada pemenang. Dan Engkau Allah yang membela kami. Kami terima damai, sukacita. Kami terima kekuatan dan pemulihan yang daripada Allah di dalam nama Yesus. Hari ini saya ingin juga berdoa, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, taruh tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Aku minta di dalam nama Yesus, sebagai hamba Allah, aku perintahkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh mereka, pergi dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami terima dengan iman kesembuhan yang daripada-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, mari kita berdoa karena Dia Allah berkata bahwa Allahku akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biarlah janji firman ini kita alami dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pegang janji-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Artinya di dalam Tuhan kami tidak berkekurangan segala yang baik. Itu sebabnya hamba berdoa buat masalah ekonomi keuangan yang sedang kami alami hari-hari ini, berkaitan dengan krisis ekonomi yang sedang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan sediakan semua keuangan yang kami perlukan, sehingga tidak ada orang pun yang berkekurangan. Bahkan setiap orang yang berhutang, Tuhan menolong agar mereka bisa melunasi semua hutang mereka. Dan kami hidup di dalam damai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati setiap kami dalam usaha, pekerjaan kami. Tuhan buat itu berhasil ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Saya percaya melalui firman Tuhan ini, setiap kita boleh diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Allah membela hidup kita.